Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang terhormat Ibu Dr. Yeni Mahwati, MK, selaku dosen pengampu mata kuliah biostatistik, dan teman-teman, rekan-rekan semua mahasiswa S2 Kebidanan DHB yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini, dari kelompok kami, itu kelompok 4 yang beranggotakan Ibu Gini Febriani dan saya sendiri Iriani Rosmulia, akan mempresentasikan tentang analisis uji Kruskal-Wallis. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Gini Febriani. Mangga silakan Ibu Gini. Analisis uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok sampel independen. Metode ini digunakan ketika asumsi uji ANOVA tidak terpenuhi, seperti data tidak terdistribusi normal atau data ordinal. Pendahuluan, yang pertama pengantar uji Kruskal-Wallis adalah non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan median dari 3 atau lebih kelompok. Bandingannya, uji ini mirip dengan ANOVA, tetapi tidak memerlukan asumsi normalitas dan varian yang sama. Untuk aplikasi luasnya, uji Kruskal-Wallis dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti ilmu sosial, kesehatan, dan teknik. Pentingnya memahami prinsip-prinsip dan interpretasi uji Kruskal-Wallis sangat penting untuk analisis data yang tepat. Tujuan uji Kruskal-Wallis yaitu membandingkan median. Uji Kruskal-Wallis digunakan untuk membandingkan median dari 3 atau lebih kelompok sampel. Untuk data ordinalnya, uji ini cocok untuk data ordinal atau data kontinu yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Ketergantungan uji ini menguji hipotesis nol bahwa semua kelompok berasal dari populasi yang sama. Asumsi uji Kruskal-Wallis. Data tidak berdistribusi normal. Uji Kruskal-Wallis mengasumsikan bahwa data pada setiap kelompok tidak berdistribusi normal. Yang disebut varian sama, asumsi lain adalah bahwa varian data pada setiap kelompok itu sama. Data independennya, data pada setiap kelompok haruslah independen. Hipotesis uji Kruskal-Wallis. Hipotesis nol atau disebut H0, tidak ada perbedaan signifikan antara populasi median dari kelompok-kelompok yang dibandingkan. Untuk hipotesis alternatif atau HA, terdapat perbedaan signifikan antara populasi median dari setidaknya satu pasang kelompok yang dibandingkan. Statistik uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan mean dari 3 atau lebih kelompok independen. Uji ini menggunakan peringkat data, bukan data asli, untuk melihat perbedaan antara kelompok. Kapan sih untuk menggunakan uji Kruskal-Wallis? Yang untuk data tidak normal, uji Kruskal-Wallis cocok untuk data yang tidak memenuhi asumsi normalitas data. Data dapat berasal dari populasi yang tidak normal atau distribusi data tidak simetris. Untuk data ordinal atau interval, uji Kruskal-Wallis dapat diterapkan pada data ordinal atau interval, yaitu data yang dapat diurutkan atau memiliki jarak yang berarti antara nilai-nilai. Menentukan nilai P atau value. Nilai P merupakan probabilitas mendapatkan hasil yang lebih ekstrim dari hasil yang diamati dengan asumsi hipotesis nol benar. P kurang dari 0,05. Tolak hipotesis nol atau H0. Yang kedua, P lebih dari 0,05 gagal, berarti hipotesis nol gagal ditolak. Nilai P biasanya dibandingkan tingkat signifikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Umumnya, tingkat signifikasi yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai P lebih kecil sama dengan dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak.
pengambilan keputusan. Yang pertama, bandingkan nilai P-value dengan tingkat signifikansi. Jika P-value kurang dari 0,05, tolak hipotesis 0. Berarti ada perbedaan signifikan di antara kelompok. Jika value lebih dari 0,05, gagal, tolak hipotesis 0. Tidak ada perbedaan signifikan di antara kelompok. Mungkin kayak gini untuk selanjutnya saya yang bacakan teh. Boleh, mangga silahkan Bu Ir. Untuk pengujian Pascal Wallis, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita menyusun dulu data penelitian dalam variabel pada tabel SPSS. Istilahnya kita membuat rumahnya dulu, ada di variabel view. Kemudian masukkan data dalam data sheet, data view. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu untuk melakukan uji normalitas. Karena untuk untuk melakukan uji Pascal Wallis ini yaitu pada distribusi data yang tidak normal. Jadi kita harus uji normalitas terlebih dahulu. Pertama, kita klik analyze, kemudian deskripsi statistik, kemudian explore. Nah, langkah yang keempatnya, masukkan data numerik pada kolom dependent list dan tingkat pendidikan pada kolom faktor list. Nah, Ntar aku kemudian lapor bentar ya dok. Yang ke dokter kemudian klik jaga. plot, Dokter ini. klik kotak Ini satu normality buat plotnya dokter jaga. dengan with Dari test, dokter ini. kemudian diklik continue. Nah, maka akan muncul hasil tes normalitasnya ini. Hasilnya yaitu 0,05. Pada hasil tes normality, data menunjukkan distribusinya tidak normal karena dengan nilai P-nya p-value-nya 0,05. Karena nilai P kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Yang artinya ada perbedaan antara data yang dihasilkan dengan data normal. Berarti distribusi data pada ini yaitu tidak normal. Kemudian langkah selanjutnya, nah dari hasil uji normalitas bahwa data berdistribusi tidak normal, maka diambil keputusan untuk memakai uji Kruskal-Wallis dengan melakukan prosedur berikut, yaitu kita klik analyze, kemudian karena ini Kruskal-Wallis itu merupakan uji non-parametrik, jadi kita klik di bagian klik non-parametrik, kemudian klik independent sampel. Setelah itu, masukkan kekuatan pegangan data atau variabel datanya di dalam variabel tes untuk kekuatan pegangan, kemudian masukkan tingkat pendidikan ke dalam grouping table. Kemudian kita klik di uji Kruskal-Wallis, kemudian aktifkan rank-nya. Nah, selanjutnya seperti ini akan muncul bahwa masukkan angka 1 pada kotak minimum sebagai kode untuk pendidikan dasar, kemudian masukkan di angka ketiga pada kotak maksimum sebagai kotak untuk pendidikan tinggi. Nah, proses telah selesai dan klik continue, kemudian klik OK. Nah, hasil interpretasinya seperti ini. Bahwa asumsi signifikansinya dari hasil Kruskal-Wallis, tes statistik untuk uji Kruskal-Wallisnya, signifikansinya 0,44 hasilnya. Nah, dengan uji Kruskal-Wallis diperoleh hasil p-value-nya adalah 0,044 karena nilainya p-value-nya kurang dari 0, sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Yang artinya terdapat perbedaan antara kekuatan pegangan tangan kanan dengan tingkat pendidikan. Nah, uji Kruskal-Wallis tidak dapat menentukan kelompok mana yang mempunyai perbedaannya. Maka untuk mengetahui kelompok mana yang mempunyai perbedaan, maka harus dilakukan analisis post hoc. Nah, analisis post hoc untuk uji Kruskal-Wallis ini yaitu dengan Mann-Whitney. Hasil pembahasan, yakni nilai H yang diperoleh dari Kruskal-Wallis adalah 6,25, p-value-nya yang didapat dari uji ini adalah 0,044,
Jadi keputusannya yaitu karena nilai p-value-nya lebih kecil sama dengan 0 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis nolnya ditolak dengan kesimpulan terdapat perbedaan signifikan antara kekuatan pegangan tangan kanan dengan tingkat pendidikan. Untuk interpretasi hasil uji Kurpas-Wallis, nilai p-value menunjukkan probabilitas mendapatkan hasil yang diamati atau lebih ekstrim jika tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok. Kemudian statistik H menunjukkan variabilitas antar kelompok. Semakin tinggi nilainya, maka semakin besar variabilitas antar kelompok. Pengaruh perbedaan antar kelompok, jika nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antar kelompoknya. Ini untuk referensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin Ibu, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Makin ke sini semakin terang, Bu. Makin banyak ya. Kemarin terakhir kita bahas tentang Wayne Whitney dan Wilcoxon ya. Jadi kemarin kita sudah bahas untuk uji alternatif ya, non parametrik pada uji beda ya. Jadi kita masih hari ini pun kita masih membahas tentang uji beda. Uji beda yang dilakukan pada lebih dari dua kelompok ya. Oke, jadi analisis Kruskal-Wallis atau uji Kruskal-Wallis ini digunakan apabila tadi apa Bu di dalam Apabila data ya slide. terdistribusinya tidak Apabila data tidak terdistribusi normal, distribusi normal. membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih ya, jadi boleh lebih dari 3, sampelnya independen, ya, bukan berpasangan ya. Kalau berpasangan nanti ada repeated ANOVA. Maaf, ada Friedman untuk yang non-parametriknya. Metode ini digunakan ketika asumsi uji ANOVA tidak terpenuhi seperti data tidak terdistribusi normal atau data ordinal. Kemarin kita sudah bahas ya, mengapa disebut sebagai data ordinal. Baik, selanjutnya. Nomor 1 jelas, nomor 2 mirip dengan ANOVA tadi ya, tapi tidak ada asumsi. Kemudian bisa digunakan juga di ilmu kesehatan. Yang keempat, perlu paham ya prinsipnya. Ya, terus membandingkan median. Nah, ini ya yang sudah kita bahas kemarin. Kenapa median ya bukan rata-rata. Tapi biasanya memang eh, dianggapnya rata-rata karena min rank ya. Hanya kemudian kenapa median? Karena kemarin sudah saya bahas bahwa untuk data yang tidak terdistribusi normal, median itu lebih robust dibandingkan rata-rata ya. Maka di beberapa buku statistik ini eh, kemudian menyampaikan bahwa uji ini untuk membandingkan median, ya bukan rata-ratanya. Ketergantungan uji ini menguji hipotesis nol bahwa semua kelompok berasal dari populasi yang sama. Maksudnya apa ya? Maksudnya memang kelompok ini harus diambil dari populasi yang sama ya. Jadi masih di dalam satu populasi. Dan umumnya untuk mengetahui evaluasi asuhan kebidanan pada ibu hamil yang mengalami hipertensi di Puskesmas Sidomulya, Kabupaten Cirebon tahun 2020. TI bocor TI. Jadi kuliahnya 2. Oke. Asumsinya data tidak terdistribusi normal, kemudian variansnya sama, tapi tadi sebetulnya tidak
tidak berasumsi ini juga ya, Bu Iriani tadi. Iya, Ya, kemudian datanya independen. Ya, independen. ya. Slide berikutnya. Hipotesis nolnya tidak ada perbedaan antara median ya dari kelompok-kelompok yang dibandingkan. Ya, median ya, perbedaan median. Nah, ini kan tulis-tulis lagi jadi ada campur juga ya. Uji adalah yang digunakan untuk membandingkan mean. Ya kan? Median, Bu. Median ya. Wah, Enggak, atau median memang uji. kadang-kadang itu ada yang menyampaikan mean, ada yang menyampaikan Iya, median. Betul. Yang tadi saya sampaikan. Tapi prinsipnya iya, kita sudah paham ya. iya, iya. Kenapa ada kadang-kadang ada yang menyebut mean, ada yang menyebut median ya, karena ketika Iya, data tidak normal memang lebih mewakili itu median. median, iya. Oke, ya ini sudah mengulang kapan menggunakan tadi sudah ya. Menentukan p-value ini tadi pengambilan keputusannya selalu H0 ditolak jika p-value kurang dari sama dengan ya. Kita sepakat sama dengannya di atas kemarin ya. Bukan di atas, maksudnya tidak menolak ya. Menolak H0 kalau kurang dari sama Sama dengan dengan. 0,05. Betul ya? Iya, Yang lain betul. sudah direvisi. Kalau bisa semuanya sama dengannya ada ya. Jadi biar tidak bingung nanti. Ya, selanjutnya bandingkan nilai p-value. Ya, ini tadi ya, sudah. Kalau kurang dari 0,05, kurang dari sama dengan maka H0 ditolak. Kalau lebih berarti gagal ditolak. Ya, jadi sebetulnya istilahnya fail to reject. Gagal menolak. Bukan menerima. Sebenarnya istilahnya bukan menerima, meskipun secara sederhana kalau kita menolak berarti menerima ya. Tapi sebetulnya kita gagal menolak hipotesis nol karena kalau kita menyampaikan menerima itu artinya kita membenarkan hipotesis nolnya. Padahal sebetulnya hipotesis nol itu belum tentu ya, belum tentu benar. Jadi yang kita putuskan istilahnya adalah gagal menolak hipotesis nol. Atau mungkin teman-teman suka menyatakan menerima HA-nya. Ya, tapi sebetulnya yang diuji dalam uji hipotesis adalah H0-nya. Ya, itu yang perlu kita pahami bahwa yang diuji itu adalah hipotesis nol. Jadi semua itu berkaitan dengan hipotesis nol, bukan HA-nya. Ya, selanjutnya. Ya, ini tadi kok saya melihat ada yang kosong ya Bu. Ini saya bikin datanya ada 3 kelompok pendidikan atau hanya 2 Bu? Mohon maaf. Saya belum cek lagi. Ini tuh ada 3 pendidikan, Bu, yang tingkat Ada ya? pertama, tingkat kedua, tingkat Ada ya? ketiga. Oh, Iya, ada. ada. Baik. Ada. Terus pada uji normalitas, Uji normalitasnya, per ini kan Ibu ya kelompok ya? langkah-langkahnya. Ya, per kelompok ya? Ya. Iya, per Ya, kelompok. terus? Ini uji normalitasnya, Bu. Nah, ini ada yang kosong. Iya, Bu. Udah dicek beberapa kali itu Heeh. ini kosong, Bu. 1 yang pendidikan tinggi. Jumlahnya berapa, Bu? Maksud saya 100, kenapa Bu. bisa kosong ya? 100, Bu, untuk sampelnya. Yang pendidikan tinggi ada berapa? Tapi ada ya, Bu? Ada. Pendidikan tinggi ada, Bu. Ya, Datanya ada. kenapa ya titik ya? Nah, ini saya Pendidikan belum tinggi itu paham. 3 kan ya, Bu. Pendidikan yang dasar 1, yang menengah 2, yang pendidikan tinggi 3. Iya, hasilnya tapi tidak ada ya? Iya, titik jadi Bu. Nggak keluar ya? Atau Iya, mungkin 0, tapi kalau di SPSS Ibu kalau 0,00 keluar ya? iya, ada 0,0000 ada. Ada ya? Nah, Ada. ini kenapa jadi missing? Kayak kita anggap ini tidak normal ya, karena ada satu yang normal ya. Ada satu yang Maksudnya, tidak normal. iya, kalau sebetulnya ada prosedur untuk membuat data menjadi normal terlebih dahulu ya, itu Iya. namanya Transfer data, Bu. transformasi. Iya, transformasi data. Cuma belum kita sampaikan ya. Jadi Iya. ini masih tahap awal.
Iya. kita Jadi menentukan normal tidaknya dari data hasil, realnya. iya. Ya, kalau Awalnya saya pikir mungkin ya, ini 0,00, jadi saya asumsikan itu iya dibuat iya, 0,000 sama 0,05, berarti ya kita coba ada dulu dari ya. Nanti 3. saya cek lagi Ibu, kenapa Siap, Bu. ada missing ya. Untuk sementara Siap. kita anggap tidak normal. Iya. Ya, selanjutnya Ini untuk langkah selanjutnya uji langkah Kruskal uji Walisnya. Kruskal-Wallisnya. Walisnya, iya. Ya, ada di Non legacy parametrik. dialog, non parametrik, K, independen. Kenapa K ya? Karena jumlahnya lebih dari 2 Lebih ya. dari, iya. Ya, terus masukkan ya yang akan diuji. Terus groupingnya, divide-nya Ibu berapa? Yang groupingnya ini, Bu. Ada di slide Ibu, berikutnya ini. ya 1 sampai 3 ya. Iya. Tidak ada Iya. 1, 2, 3 ya. Oke, Ini klik untuk Kruskal Walisnya. ya. Itu otomatis ya. Iya, betul. Nah, ini hasilnya, Bu. Jadi hanya 4 itu Bu yang pendidikan tinggi. Baik, hasilnya dilihat dari p-value-nya 0,044 Ya, di bawah 0,05, 0,05. maka hipotesis 0 ditolak ya. Iya, Kalau ditolak berarti ada perbedaan perbedaan. median ya tadi. Iya, median. Median dari kekuatan pegangan tangan Dengan tingkat di pendidikan. antara Oh, di atau antara. ya atau dari ketiga kelompok pendidikan ya, dari Iya. ketiga kelompok pendidikan. Jadi bukan dengan ya, sebetulnya kalau Oh, perbedaan siap. itu kan antara ya. Kalau Antara. hubungan mungkin kata sambungnya yang lebih Dengan. tepat adalah dengan. Kalau perbedaan berarti antara. Antara. Uji Kruskal-Wallis tidak. Ya, jadi kembali kemudian dilakukan uji beda 2 rata-rata. Dipilihnya kenapa Mann Whitney? Karena kenapa bukan uji T? Karena kalau uji T itu untuk yang berpasangan, Bu. Uji T ada yang Ada yang berpasangan, berpasangan, ada yang ada tidak, yang kan, tidak. Ibu ya. Distribusi datanya, Bu, yang Iya, tidak normal. betul. Jadi pilihannya harus non parametrik Iya. ya. Jadi kembali kepada Mann Whitney ya, ibu-ibu, karena di dalam Kruskal-Wallis tidak seperti ANOVA ada uji post hoc, maka untuk melihat perbedaannya mana yang berbeda, karena kita punya 3 kelompok, apakah pendidikan tinggi dengan rendah, tinggi dengan menengah, menengah dengan rendah, itu digunakan uji Mann Whitney karena data tidak terdistribusi secara normal. Oke ya. Sudah selesai ya, Bu? Udah, Bu. Sudah Ini ya. mah untuk hasil pembahasan aja. Ya. Bagaimana ibu-ibu sudah semakin menghafal, sudah semakin ini kalau hipotesis 0 ditolak jika apa sudah ya, maksudnya tidak perlu difikirkan kembali, kita sudah 4 kali presentasi, dalam setiap presentasi selalu ada pengambilan keputusan ya, bahwa hipotesis 0 ditolak atau tidak. Jadi ketika nanti ditanya kembali, saya rasa sudah tidak perlu lagi berpikir ya, maksudnya sudah sering gitu, sudah sering terpapar, sudah berulang, sudah 5 kali. Ya mudah-mudahan dengan selesainya mata kuliah biostat itu sudah sering kali ya. Apalagi nanti kalau ujian ya, mudah-mudahan bisa minimal bisa paham alurnya. Bagaimana ibu yang lain? Mau dilanjut? Presentasi kelompok yang lain sudah siap atau belum? Nanti saya cek ya Bu, yang Kruskal-Wallis Bu Iriani. Ya, Bu. Maaf, yang tadi data pada uji normalitas. Terima kasih ya, Bu. Ibu, untuk kelompok 5 kebetulan saya dan Bu partnernya Dewi, itu ya, iya sedang ini Bu, sedang yang Prof. sama Prof Hidayat, iya. sama Prof. Hidayat. Iya, Bu, saya Bu Desi Bu. masih Tapi Zoom. udah selesai sayanya Bu, mata tinggal teman. Bu Desi kelompok Sama-sama Bu. saya. mau ini, mau sekarang.
Iya, udah Bu, nggak apa-apa Atau kalau memang jadi kita ada bisa waktunya. masuk 2 ya. Iya Bu. Ibu izin saya stop share ya, Bu. Iya, iya, iya. Ingin Oh, ini saya difoto tanyakan, dulu, yang ini difoto. oh Oh ya, ya, ada yang bertanya dulu nggak? ini izin Ibu Mm-mm. untuk yang saya masih belum Ya, untuk paham yang ini kurs Karwalis H-nya ini kan ada mm-mm. 6,256. Nah, ini hasil dari, kan kalau untuk hasil ujinya kan tidak ada terdapat perbedaan karena dinilai Ya, dari p-value-nya. ya. Nah, untuk kurs Karwalis H ini sendiri itu fungsi dan ininya apa di dalam eh, statistik uji ini itu, Bu? Ya, kalau di SPSS itu keluar dua metode. Jadi kita bisa menggunakan metode manual ya, dengan cara membandingkan hasil hitung dengan tabel. Itu yang pertama. Jadi dalam pengambilan keputusan apakah kita menolak atau gagal, sebetulnya ada 2 teknik, Ibu, ada 2 metode. Yang pertama dengan metode konvensional, yaitu dengan membandingkan hasil perhitungan Perhitungan statistik dengan tabel. tabel. Ya, jadi setiap uji dari kemarin sebetulnya ini sudah dihasilkan. Seperti uji T itu menghasilkan nilai T, Ini, ya. ANOVA menghasilkan nilai F. F. Nah, itu hasil perhitungan. Nah, Kruskal-Wallis ini menghasilkan nilai H, nilai koefisien dari Kruskal-Wallisnya. Nah, ini nanti akan dibandingkan dengan tabel. Sebagian besar untuk yang uji parametrik khususnya, kalau ini kebalik, kalau kita pakai metode yang kedua yang tadi kita lakukan dengan membandingkan p-value dengan alpha, ya kan? Ya. H0 ditolak jika kurang dari sama dengan, maka untuk uji parametrik itu sebaliknya. H0 ditolak jika hasil hitungnya lebih besar daripada tabelnya. Jadi nanti kita akan eh, apa namanya? Kita berkonsultasi dengan tabel statistik yang ada. Ibu bisa cari di web ya. Ketik aja tabel H, kemudian tabel T. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan tabel. Kalau uji parametrik itu kalau lebih besar, tapi berbeda dengan uji non parametrik. Pada uji non parametrik sebaliknya, lebih kecil. Kalau lebih kecil H0 ditolak. Begitu, Bu. Nanti Iya. sambil dilihat saja. Barangkali saya lupa ya. Tapi sepemahaman saya untuk yang non parametrik itu berbeda dengan parametrik. Untuk lebih kecil dan lebih besarnya. Gitu ya, Bu Iya. ya. Iya. Cuman Iya. untuk yang metode kedua, yang p-value itu sama semua untuk uji parametrik dan non. Itu kalau lebih kecil dari alfa ditolak. Iya. Nah, makanya kita kayaknya kebanyakan kalau di jurnal pun menggunakan metode kedua. Jadi menggunakan p-value, bukan menggunakan hasil hitungnya. Gitu. Ya, Siap. Soalnya saya gimana, Bu? sempat pernah Ya, baca, Bu, ada perhitungan nilai H-nya. ya, itu rumus. Ada rumus ya, Bu, ya. Betul. Nah, Rumus untuk perhitungan nilai betul. H-nya. Makanya kemarin setiap saya minta sebetulnya di bahan presentasi itu cantumkan rumusnya. Jadi biar kita Oh, iya. paham karena kita belajar biostat ya. Jadi Iya. ada formula yang memang harus kita pahami. Uji T itu seperti apa? Iya. Cara manualnya. Cuma kan untuk S2 ini saya pikir sudah lewat ya. Maksudnya harusnya itu kemarin sudah di tahap sebelumnya, jenjang sebelumnya lah. Sudah belajar menghitung ya, gimana cara menghitung H, menghitung F. Nah, itu Iya. nah seperti itu. Cuma karena sekarang di S2 dan sudah ada software ya, sehingga kita manfaatkan, maksimalkan di softwarenya agar kita dapat inilah mudahnya ya untuk nanti mempersiapkan tesis. Begitu ya, Bu ya? Iya. Ya, baik Bu. Berarti Ya, apakah perlu ditambahkan nggak Bu rumusannya? Ini sudah boleh, ada rumusnya, tapi boleh, belum saya boleh. tambahkan gitu Bu. Ya, Silahkan, Ibu. berarti cara Ya, perhitungan nilai dan H-nya nanti tinggal ya, ditambahkan. betul. Dan cara pengambilan keputusannya boleh, Ibu. Jadi Oh, siap. dengan metode hitung itu seperti apa ya, biar nanti kita juga ingat. Ya. Ya,
Mungkin Baik, ada Bu. Siap. beberapa yang seperti Bu Iriani penasaran kan, ini seperti apa gitu. Jadi boleh ditambahkan, itu akan lebih lengkap ya. Jadi Siap, Bu. kita Baik. belajarnya utuh. Baik, Baik, ada siap, yang Ibu. lain? Terima kasih banyak, Ibu. Ya, Izin sama-sama. stop share mungkin ya, Ya, Bu ya? ini dulu foto dulu yang kelompok ini, biar nanti ada ini. Jadi kita anggap 2 ya, mumpung ada waktu. Ke depan Bu, di slide judul aja. Oh iya, siap. Silakan di screenshot. Ya, baik. Sudah, Ibu. Ya, Bu Dewi, mohon nanti di-share ke saya ya. Saya harus isi siakan. Baik, Ibu, siap. Izin Ibu stop share, izin stop share, Bu. Ya, silakan Bu Iriani. Dilanjut dengan kelompok berikutnya ya. Dosen pengampunya masih Bu Yanti. Oh, iya. Ibu Desi. Ini tulisannya. Mungkin tahunya saya Bu Yanti. Enggak ya? Bukan ya? Maaf ya Bu, diperbaiki bentar. Boleh langsung saja ya ke kelompok 5 tentang uji korelasi Pearson dan Spearman rank. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Ibu Desi Zulianda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeni Mahwati selaku dosen pembimbing dan yang terhormat ibu-ibu mahasiswa S2 Kebidanan. Di sini saya kelompok 5 akan mempresentasikan tentang uji korelasi Pearson dan Spearman rank dengan rekan saya Ibu Dewi Sri Gamar Zakaria dan saya sendiri Ibu Desi Zulianda. Analisis korelasi digunakan untuk menguji tentang ada tidaknya hubungan, kekuatan hubungan koefisien, serta arah hubungan antar variabel satu dengan yang lainnya. Jika terdapat hubungan antara dua variabel, maka dilanjutkan dengan membaca seberapa kuat hubungan yang terbentuk nilai koefisien korelasinya. Kemudian koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Nilai koefisien korelasi R berkisar min 1, kecil dari R, besar dari 1. Besar kekuatan hubungan dinyatakan dengan angka, sedangkan arah hubungan dinyatakan dalam bentuk positif dan negatif. Apabila R sama dengan min 1, artinya korelasi negatif sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y. Bila variabel X naik, maka variabel Y turun. Apabila R sama dengan 1, artinya korelasi positif sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan searah variabel X dan Y. Bila variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Sedangkan kekuatan hubungan korelasi dinyatakan berdasarkan seperti tabel di bawah ini. Nilai koefisien R 0,00 sampai 0,199, tingkat hubungannya sangat lemah, dan 0,20 sampai 0,399 itu tingkat hubungannya lemah. Nah, selanjutnya 0,40 sampai 0,599, tingkat hubungannya cukup. Selanjutnya 0,60 sampai 0,799, tingkat hubungannya itu kuat.
Nah, kalau udah di 0,80 sampai 0,10, yaitu tingkat hubungannya itu sangat kuat lagi gitu. Selanjutnya di sini ada koefisien korelasi. Nah, di sini ada arah korelasi direction yang seperti ini. Itu R besar dari 0 yaitu positif. Nah, di sini X, di sininya Y. Dan yang satu lagi R kecil dari 0 yaitu negatif. Formula koefisien korelasi. R ini ada rumusnya ya ibu-ibu. Seperti ini rumusnya. Kemudian baru masuk dengan uji korelasi person. Nah, uji korelasi person ini next Bu. Nah, uji korelasi person di sini merupakan uji korelasi parametrik digunakan untuk skala data interval dan rasio distribusi data normal. Terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel dependen dan satu variabel independen. Next. Ini ada contoh kasusnya, yaitu hubungan antara jenis kelamin dengan berat badan dan lingkar pinggang. Variabel X-nya dengan jenis kelamin, variabel Y-nya dengan berat badan dan lingkar pinggang. Hipotesanya yaitu H0 tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan berat badan dan lingkar pinggang. HA-nya adalah adanya hubungan antara jenis kelamin dengan berat badan dan lingkar pinggang. Nah, di sini ada tahapan SPSS-nya. Di sini ada dua view di dalam SPSS. Data view digunakan untuk memasukkan data yang akan dianalisis. Selanjutnya, variabel view digunakan untuk memberi nama variabel dan pemberian coding. Uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apabila sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Yang kedua yaitu uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan distribusi normal atau diambil dari populasi normal. Cara uji normalitas dengan SPSS dapat dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk atau uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Shapiro-Wilk untuk mengolah data populasi kecil dari 50 responden. Sedangkan uji Kolmogorov-Smirnov mengolah data populasi besar dari 50 responden. Nah, di sini ada uji normalitas. Di sini yang pertama itu kita klik analyze, yang kedua kita klik descriptive statistik, kemudian klik explore. Nah, di sini selanjutnya kita masukkan variabel yang akan kita uji normalitasnya ke kotak dependent list, kemudian klik plots, dan selanjutnya kita aktifkan normality plots with test, lalu continue dan klik OK. Nah, di sini interpretasi normalitasnya yang selanjutnya kita lihat signifikan Kolmogorov-Smirnov. Apabila dia normal, signifikannya besar dari 0,05. Apabila dia tidak normal, signifikannya kecil dari 0,05. Baik, selanjutnya yaitu saya lanjutkan ya Bu Desi. Oh ya, boleh Ibu. Selanjutnya yaitu tahapan analisis person. Yang pertama kita buka ya tentunya SPSS, kemudian ke data view, lalu klik analyze, kemudian klik correlate, dan yang ketiga itu klik bivariate.
Selanjutnya yang keempat ada masukkan variabel berat badan dan lingkar pinggang ke dalam variabel. Kemudian yang kelima itu aktifkan kotak person lalu klik OK. Nah, cara baca output di sini kita bisa baca dengan ada 3 cara yang dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan pada uji korelasi yang dapat dilihat. Yang pertama itu berdasarkan uji korelasi Pearson sebesar 1, yakni bisa dikatakan terdapat hubungan variabel dan berkorelasi sempurna. Hasilnya positif, maka hubungan antar variabel ini berbanding lurus. Yang kedua, berdasarkan nilai signifikansi, yakni 0,00 berarti kurang dari 0,05, maka terdapat korelasi. Yang ketiga, berdasarkan tanda bintang yang diberikan oleh SPSS pada hasil uji korelasi Pearson ini, terdapat tanda bintang 2, maka terdapat korelasi antar variabel. Jadi kita bisa simpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara berat badan dan lingkar. Interpretasi atau pengambilan keputusan. Melihat nilai signifikansi. Apabila nilai sig kurang A 0,05, maka H0 itu ditolak. Artinya ada korelasi atau hubungan antara variabel X dan Y. Apabila nilai sig-nya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya itu diterima. Artinya tidak ada korelasi atau hubungan antar variabel X dan Y. Arah hubungan. Tanda min berarti atau negatif ini apabila variabel X tinggi, maka variabel Y-nya itu rendah. Kemudian jika tandanya itu positif, berarti apabila variabel X-nya itu tinggi, maka variabel Y-nya juga tinggi. Selanjutnya pembahasan yang kedua ada Spearman rank. Spearman rank ini terdiri dari 2 variabel, yaitu satu variabel dependen dan satu variabel independen. Merupakan uji korelasi non-parametrik. Datanya itu berdistribusi tidak normal. Untuk analisis ini, data yang diperlukan minimum adalah ordinal. Cara menganalisis dan interpretasi sama dengan korelasi Pearson. Simulasi uji korelasi Spearman. Di sini ada data kualitas produk. Yang pertama itu sangat tidak berkualitas, kemudian yang kedua tidak berkualitas, yang ketiga cukup berkualitas, dan yang keempat berkualitas, dan yang kelima sangat berkualitas. Data kepuasan konsumen. Yang pertama sangat tidak puas, yang kedua tidak puas, yang ketiga cukup puas, dan yang keempat puas, dan yang kelima ini ada sangat puas. Hipotesis yaitu hipotesisnya H0 tidak terdapat hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen, dan HA-nya itu ada hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Ini jika dilihat dari data tentang kualitas produk dan kepuasan konsumen. Namun di sini step by step dalam SPSS yang kita input itu masukkan yang pertama data ke SPSS. Lalu di sini ada value labels, ada yang pertama sangat tidak puas, kemudian yang kedua tidak puas, yang ketiga cukup puas, yang keempat puas, dan yang kelima sangat puas. Yang pertama kita klik analyze, kemudian klik correlate, yang ketiga klik bivariate. Selanjutnya itu akan keluar kotak dialog bivariate correlation. Kemudian yang keempat, pindahkan data ke dalam tabel variabel. Kemudian pada correlation coefficient ini beri tanda Spearman. Selanjutnya klik to tailor pada test of significance. Kemudian beri tanda flag significant correlation, lalu kita tekan OK. Nah, ini tadi sudah disebutkan. Kemudian hasil output, berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai signifikan ini yaitu 0,00 kurang dari
0,05, maka H0-nya itu ditolak. Berarti ada hubungan ini pada antara umur dengan time sheet to stand. Kemudian nilai correlation koefisiennya itu sebesar 0,372 sehingga dapat dikatakan bahwa umur dengan time sheet to stand ini memiliki hubungan yang cukup kuat. Berdasarkan hasil analisis didapatkan. Yang pertama nilai sig yaitu 0,002 kurang dari 0,05 maka H0-nya itu ditolak. Berarti ada hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Kemudian nilai correlation coefficient sebesar 0,838 sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas produk dengan kepuasan konsumen memiliki hubungan yang cukup kuat. Kemudian angka correlation bernilai positif sehingga hubungannya berbanding lurus, maka berat badan bayi dan lingkar badan itu berhubungan dengan jenis kelamin. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Cukup jelas? Gimana, Bu? Kalau uji ini untuk apa tadi? Kalau yang kemarin itu uji beda ya. Uji beda ya. Berarti bunyi atau yang kita ingin buktikan itu adalah apakah ada perbedaan ya. Ya. Nah, kalau yang ini gimana, Bu Dewi, Bu Desi? Bedanya apa dengan yang sudah dibahas oleh 4 kelompok kemarin? Yuk, bedanya apa? Kalau yang kemarin uji beda itu yang akan kemungkinan besar itu digunakan oleh ibu-ibu nanti saat tesis. Mungkin ada yang menggunakan uji T ya, atau mungkin uji ANOVA ya. Kalau ibu nanti akan membandingkan lebih dari 2 kelompok. Tapi selama ini jarang ya, karena biasanya yang dibandingkan adalah kelompok kontrol dan intervensi. Jadi hanya ada 2. Sehingga yang paling sering digunakan adalah uji T beserta alternatifnya ya, jika tidak memenuhi asumsi. Nanti yang digunakan apakah itu non parametriknya, maaf, apakah uji yang dependen kelompoknya atau yang independen juga tergantung dari tujuan tesis ibu nanti mau apa yang ingin diuji ya. Nah, berarti yang kemarin tuh datanya numerik kategori ya, sudah selesai ya. Jadi yang diuji numeriknya, kelompoknya itu kategori. Nah, Bu Dewi sama Bu Desi, ini bedanya apa dengan yang sudah dibahas oleh 4 kelompok kemarin? Kalau uji yang sekarang itu kan yang dibahas uji korelasi person ya Bu. Itu Ya. merupakan uji korelasi parametrik, sedangkan yang range Spearman ini uji non parametrik. Ya, ada 2 ya. Yang Ya. dibahas hari ini ada yang parametrik dan non. Dan non Ya, parametrik. dua-duanya dibahas hari ini. Ya, kemudian Dari korelasi ya, korelasi person ini berdistribusi data normal. Kalau misalkan yang range Spearman itu tidak normal. ya, karena tadi dibagi menjadi parametrik dan non. Untuk menentukan termasuk kategori parametrik dan non parametrik itu kan dilihat dari distribusi datanya, betul ya? Ya, kita sepakat. Oke. Nah, sekarang Bu Dewi sama Bu Desi dilihat dari jenis datanya atau jenis variabelnya.
Kan kita sedang analisis dua variabel ya. Kita masih masuk di analisis bivariabel. Kalau kemarin kategori numerik sampai tadi, yang kelompok eh, Kruskal-Wallis. Kalau korelasi ini, beda nggak dengan yang sudah dibahas? Kalau kita memasangkan dua variabel, ya yang biasa kita sebut sebagai variabel independen dan variabel dependen atau variabel outcome, ya, itu kan ada dua kemungkinan ya. Oh, bukan dua kemungkinan, justru ada beberapa kombinasi. Ya, bisa jadi bertemu antara variabel numerik dengan numerik, ya kan? Bisa jadi numerik dengan kategori, kategori dengan numerik, dan kategori dengan kategori. Ada 4 kombinasi yang bisa terjadi. Nah, yang sekarang, kalau yang kemarin udah kan, yang kemarin dari kelompok 1 sampai dengan 4, itu kategori numerik ya. Nah, yang sekarang, Bu Dewi, Bu Desi, yang diuji, ini dua variabel kan? Masih dua variabel ya? Ya, Bu. Iya. Jenis variabelnya apa, Bu? Dua-duanya ini. Coba dicek di SPSS-nya. Bisa diperlihatkan tadi slide di SPSS-nya. Nah, itu tadi. Ini ujinya yang diuji apanya? Uji slide berikutnya. Berat badan dan lingkar. Lingkar pinggang. Iya. Pinggang, Bu. Jenis variabelnya apa, Bu? Numerik atau kategori? Bentuknya angka bukan? Datanya bentuknya angka bukan itu, berat badan. Kalau kita mengukur berat badan hasilnya angka Angka. bukan. Angka. Ya, angka Angka. disebut apa? Numerik. 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 Yang lingkar pinggang, angka bukan. Angka numerik dua-duanya. Numerik. Dua-duanya Nah, numerik-numerik. kalau yang tidak berbentuk angka tuh yang seperti apa, Bu? Bu Desi, Bu Dewi. Pendidikan. Pendidikan. Ya. Apalagi? Jenis kelamin. Itu ya. Nah, di sini memang ada 3 variabel, tapi ketika kita melakukan uji korelasi, yang kita pilih keduanya adalah variabel numerik. Ya, jadi kita tidak mengikut sertakan jenis kelaminnya. Kalau nanti jenis kelamin kita ikutkan, itu ujinya beda lagi kan? Nah, begitu ya. Jadi uji ini eh, untuk jenis variabelnya, uji ini digunakan pada 2 variabel karena kita bivariat ya. Bivariat itu berarti 2 variabel ya, di mana keduanya itu memiliki skala numerik, baik itu interval ataupun rasio ya. Paham ya? Jadi beda ya sama yang kemarin. Hari ini kita bahas numerik dan numerik. Namanya analisis korelasi. Korelasi ada 2, yaitu parametrik dan non-parametrik kan. Parametrik itu tadi namanya korelasi persen product moment lengkapnya. Kemudian kalau non-parametriknya namanya Spearman rank. Ya. Nah, terus satu lagi,
Untuk melihat apa? Untuk menguji apa ini? Kalau kemarin untuk menguji perbedaan. Yang namanya korelasi berarti untuk menguji korelasi Korelasi, hubungan. atau hubungan, Bukan. ya, atau asosiasi. Tapi bukan hubungan sebab akibat ya. Ini perlu diingat bahwa analisis korelasi itu hanya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan saja tanpa kita menyimpulkan hubungan sebab akibat. Jadi misalnya lingkar pinggang itu disebabkan berat badan sekian, itu tidak, nggak bisa. Kita tidak bisa menggunakan analisis korelasi. Makanya kenapa perhatikan di slide ini, variabelnya itu mau berat badan sama lingkar pinggang yang kita sebut sebagai independen dan dependen itu dijadikan di dalam satu kotak. Tidak dibedakan nanti apakah itu independen atau dependen. Nanti kita akan buktikan ketika kita bahas analisis regresi. Di dalam regresi itu ada kotak variabel independen dan kotak variabel dependen. Jadi sudah jelas itu bisa dipakai untuk melihat sebab akibat. Kalau ini tidak bisa karena posisinya sama. Namanya hubungannya simetris. Jadi bisa bolak-balik. Misalnya ketika kita mengatakan obesitas karena aktivitas fisik, kita tidak bisa memastikan apakah aktivitas fisik dulu baru obesitas atau obesitas dulu baru aktivitas fisik, ya kan? Dengan desain yang misalnya desainnya cross-seksional. Jadi kita tidak bisa memastikan mana yang menjadi penyebab dan akibat. Nah, itu hubungannya namanya hubungan simetris, bisa bolak-balik. Kalau kita sudah yakin mana independen dan dependen, itu namanya asimetris. Jadi dari X tanda panahnya 1 ke kanan menuju Y. Ini bisa dijawab ketika kita melakukan sebuah intervensi kan. Intervensi itu sudah jelas. Intervensi terlebih dahulu sebagai penyebab, baru kemudian ke kanan tanda panah menuju outcome. Nah, ini bisa dilihat, ini kan biasanya judulnya pengaruh ya. Pengaruh X terhadap Y, karena jelas mana sebab, mana akibat. Tapi dalam analisis korelasi hanya cukup pada korelasi saja, tidak menjawab hubungan sebab akibat. Kalau sebab akibat selalu berkorelasi ya, tapi korelasi belum tentu korelasinya itu sebab akibat. Paham ya? Tapi kalau sudah sebab akibat pasti dia berkorelasi dulu. Makanya nanti ketika kita menggunakan regresi, syaratnya harus berkorelasi dulu, baru dilanjut. Jadi nanti ada lanjutannya. Kalau ini cukup ada tidaknya hubungan dan biasanya hanya dipakai untuk screening. Screening hubungan saja, nanti untuk analisis berikutnya. Oke ya, ini numerik digunakan hanya untuk mengetahui korelasi. Baik, ada yang slide ke belakang ada yang perlu ditanya dulu nggak? Uji ini cukup sederhana kalau di SPSS. Yang korelasi, yang Spearman, maaf, persen dulu Bu. Ya, skalanya interval rasio karena numerik ya. Distribusinya harus normal karena parametrik. Ya, terdiri dari 2 variabel, 1 dependen. Nah, ini yang menurut saya masih apa ya? Masih belum bisa diterima diterima secara mutlak gitu. Karena tadi sebenarnya di dalam korelasi tidak ada hubungan sebab akibat sehingga kita tidak bisa menentukan variabel independen dependen. Tetapi dalam prakteknya memang ketika kita mau menguji screening tuh korelasi ya ada independen ada dependen. Gitu ya. Mana X dan mana Y untuk membedakan mana X dan mana Y. Cuma posisinya itu sama. Ya, slide berikutnya. Ini contoh ya tadi
Nah ini Bu, jadi X-nya itu dicoret, nggak ada jenis kelamin. Yang ada X-nya itu berat badan kan, jadi nggak tahu itu mau berat badan dulu atau lingkar pinggang dulu. Terserah kelompok ibu nih. Mungkin berat badan dulu baru lingkar pinggang ya, karena lingkar pinggang itu ditentukan oleh berat badannya bukan? Baik, Ya, jadi nanti X-nya berat badan, Y-nya lingkar pinggang. pinggang. Ya, jadi hipotesisnya menyesuaikan ya Bu. Mohon dikoreksi, hipotesisnya tidak ada hubungan antara berat badan dengan lingkar pinggang. Jadi kalau hubungan berarti sambungnya dengan ya tadi ya. Kalau perbedaan antara ya, mungkin Ya, itu kecil tapi kedengarannya lebih ini ya. Kemudian ada hubungan antara berat badan dengan lingkar pinggang. Ini dikoreksi ya Bu, kelompok ini. Ya, slide berikutnya. Ini sudah. Uji normalitas selalu dilakukan karena kita mau mengecek apakah bisa dilakukan person atau tidak ya. Oke. Kemudian explore. Ya, ini nggak ada jenis kelamin ya, Bu. Karena kita tidak membagi dua kelompok ya. Jadi memasukkan semua berat badan dan lingkar pinggang. Jadi jenis kelamin memang dikeluarkan ya. Ya, slide 0,2 berarti normal ya. Karena lebih ya, dari 0,05. Yang gini-gini sudah hafal ya. Kalau uji normalitas, kalau lebih dari 0,05 berarti normal. Berbeda dengan uji hipotesis ya. Ya, slide berikutnya. Correlate bivariat ya. Ya ini cukup simpel ya ujinya. Bivariat terus berat badan itu sudah persennya sudah aktif. Jadi antara persen dengan spermen hanya memindahkan tanda centang saja. Prosesnya sama. Kalau spermen tinggal dicentang spermennya. Ya, kalau memang ternyata tidak normal, maka kita memilih spermen. Ya, tapi defaultnya itu persen ya. Jadi secara otomatis SPSS memilih persen. Nanti kalau misalnya tidak normal, kita menggantinya dengan spermen. Ya, oke. Nah, ini hasilnya. Nah, ini Bu, ini yang perlu kita pahami. Kenapa sih tampilannya seperti ini? Ada berat badan dengan lingkar, kemudian di bawahnya ada lingkar dengan berat badan. Karena tadi sebetulnya kita mau baca dari X, mau baca dari Y itu sama saja. Karena posisinya sama kan. Nanti akan berbeda ketika X-nya jelas, Y-nya jelas. Mana prediktor, mana outcome-nya. Ya, ini yang perlu kita pahami. Oke, kemudian di dalam ini yang dibaca yang mana? Bebas kan berarti. Cuma kalau tadi kita mulai dari berat badan ya kita akan memilih baris pertama ya. Baris pertama berat badan, kemudian ke kanan itu lingkar pinggang. Jadi yang kita baca adalah mana Bu? Person correlation-nya. Nah, ini Bu Iriani dan teman-teman, ini koefisien hasil hitungnya. Yang kita peroleh dari rumus itu sebesar 0,8. Ini diperoleh dari rumus. Kalau pakai rumus manual. Kemudian p-value, nah ini cara yang kedua. Ya, kita hitung berapa p-value ketemunya 0,000. Karena kita tadi tidak menggunakan teknik pertama, ya dengan membandingkan persen pada tabel, ini persen hitung, kemudian kita berkonsultasi dengan tabel R. Jadi tabelnya namanya R. Jadi koefisien persen itu R ya, banyak sebetulnya tadi koefisien yang kita sudah bahas. Ada F, T, H, W, ya U, ya main width itu U. Kemudian kalau yang ini R, R kecil. Nah ini kita konsultasikan dengan tabel. Kalau lebih besar parametrik, ya berarti H0 ditolak. Tapi kalau p-value, kalau lebih kecil, itu berarti ditolak. Ya, jadi karena hasilnya adalah 0,00 berarti ditolak ya Bu. Dikatakan terdapat hubungan. Kenapa ada hubungan? Karena nah, ini sepertinya ada yang kurang dengan pengambilan keputusan. Coba Bu nanti dibacanya ditambahkan apakah H0 ditolak atau tidak. Baru kesimpulannya, apakah ada korelasi atau tidak. Ya Bu Dewi, Bu Desi. Ini kan belum ada.
berdasarkan signifikansi terdapat korelasi saja, tapi apakah H0-nya nggak ada? Belum ada ya? Apakah Ya, ditolak Ibu. atau tidak? Ya, nanti ditambahkan. Siap, Ibu. Ya. Nah, kalau ada hubungan, kita bisa menginterpretasikan kemudian berapa besar hubungannya. Nah, itu bisa dilihat dari R-nya. Jadi selain mengetahui ada tidaknya hubungan, juga korelasi ini bisa melihat keeratan hubungannya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh kelompok ini. Slide berikutnya, Bu. Ini tadi, oh ini sudah ada ya, H0 ditolak. Mungkin perlu di itu aja, Bu. Yang tadi dihapus aja. Jadi jangan ada duplikasi. Jadi lebih baik, Cukup ini aja ya, Bu. ya mungkin ini Ya, lebih siap. lebih Ini jelas. udah ada H0, HA. Ya. Ya, Ya, ada tanda hubungan ya, positif, ada bisa positif, bisa negatif. Nanti terlihat di depan ini tadi positif ya, nggak ada tanda negatif. Ya, ini positif ya. Kalau negatif tuh ada negatifnya nanti. ya, Ya, positif, Ibu. ya silakan. Slide berikutnya. Oh, belum ya, belum selesai kayaknya. Kekuatannya apa, Bu? 0,8 itu di mana tadi saya lihat ya? Ibu jelaskan di mana itu tadi. Nah, ini ya. Ini kan Sangat kuat, Bu. ya R itu bisa di eh, apa? Diinterpretasikan. Ini ada beberapa referensi, silahkan gunakan referensi yang ibu-ibu punya. Jadi R itu bisa menentukan kekuatannya, ada yang lemah. Jadi kalau tadi 0,8 itu sangat kuat. Ketika angka itu mendekati 1, nilai R itu antara 0 sampai 1. Ketika mendekati 1, itu berarti makin kuat. Karena 1 itu berkorelasi secara sempurna. Tapi sepertinya tidak ada. Tidak ada yang menghasilkan nilai korelasi sempurna. Jadi sebagian mayoritas itu di bawah 1. Semakin mendekati 1, korelasinya makin kuat. Sebaliknya, semakin mendekati 0, itu makin lemah. Mau positif, mau negatif 1, mau positif 1 sama. Ya, jadi makin kuat. Kalau ke bawah, ke 0 berarti makin lemah. Nah, ini yang bisa diinterpretasikan dari hasil R tadi. Kalau tadi ada hubungan dan hubungannya kuat ya, 0,8 sangat kuat. Artinya semakin tinggi berat badan atau semakin naik ya berat badannya, maka memang lingkar pinggangnya semakin besar. Jadi itu positif. Positif ya. Kalau yang negatif gimana, Bu? Ini tadi ada gambarnya. Slide berikutnya, Bu. Nah, ini kalau positif, positif dan negatif. Kalau positif tadi makin tinggi berat badan, makin tinggi eh, lingkar pinggang. Nah, kalau yang negatif contohnya apa? Kalau negatif tuh kebalikan, jadi nggak searah. Kalau yang satunya naik, satunya turun. Misalnya usia naik, denyut nadi misalnya jadi turun ya. Kalau tekanan darah positif sepertinya ya umur naik, tekanan darah naik ya. Nah, jadi ada kalau semakin bagus perilakunya maka angka kejadian penyakit makin turun. Nah, itu negatif. Jadi pokoknya kalau negatif itu tidak searah, kalau yang positif itu searah. Searah mau naik mau turun. Ya. Jadi dua-duanya berarah sama. Ya, slide berikutnya, Bu. Sudah selesai ya. Oh, iya. Tadi yang spermen sama ya sebetulnya. Coba Bu, spermen sedikit aja. Cara bacanya sama, hanya dia tidak berdistribusi normal saja. Ya, ininya juga sama, posisinya sama ya di variabel dan dua-duanya di situ. Kemudian klik Spearman rank. Nah, ini yang membedakan ini koefisiennya. Namanya Spearman row. Kalau tadi correlation percent. Jadi R, ini R juga sama, tapi R-nya row.
Ini untuk membedakan nilai hasil uji korelasi Pearson dan Spearman. Cara bacanya sama, cara interpretasi kekuatannya sama, hasilnya pun posisinya sama. Ya, begitu ya, ibu-ibu. Yang ini positif juga ya, berarti makin tinggi umur, maka time sit to stand. Jadi mengukur waktu dari berdiri duduk ya, suka ada ya kalau lansia ya untuk mengukur keseimbangan. Jadi waktunya makin naik kan ketika seseorang umurnya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk naik turun itu kan makin makin lama. Beda dengan orang muda ya, makin cepat perubahan dari duduk berdiri. Kalau semakin lansia dia makin lambat. Jadi semakin tinggi umur, maka waktu yang dibutuhkan untuk perubahan posisi dari duduk dan berdiri itu menjadi semakin banyak, semakin lama. Makanya hubungannya positif. Tapi lemah ini ya, hanya 0,3 ke bawah ya, mendekatinya ke bawah bukan mendekati ke atas. Gimana Bu Ibu? Sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanya? Ini Izin ibu-ibu yang bertanya, lain, Bu, ya Bu Iriani. untuk tes Spearman rank ini apakah perlu diuji normalitas dulu nggak, Bu? Sebetulnya kan ini alternatif uji. Jadi sebetulnya sudah dilakukan pada saat pemilihan person, ya kan? Ya. Kalau tidak normal ya, cuma Langsung memang Spearman. data ini karena untuk memastikan tidak normal ya, karena datanya beda. Jadi ini kan datanya beda ya Bu. Jadi dipastikan terlebih dahulu apakah memang mau menggunakan person atau Spearman Bu. Sebetulnya langkahnya seperti itu. Cuma ini karena datanya beda ya, jadi memang harusnya tadi diuji dulu memastikan saja apakah normal atau tidak. Tapi sebenarnya kalau sudah memilih person, sudah tidak normal, kalau datanya sama ya kita harus menggunakan Spearman tanpa uji lagi ya. Ya. Ya, kalau datanya beda ini untuk memastikan. Oh, jadi kalau memang udah Iya, pengambilan nggak perlu. statistiknya udah Ya, Spearman, berarti tidak perlu lagi untuk iya, uji normalitas. iya. Oh, siap. Baik. Tapi kan Terima tetap kasih, Ibu. dijelaskan ya Bu di Nah, ya. dalam proses pengolahan datanya. Karena datanya hasil uji normalitas tidak normal, maka menggunakan uji Spearman. Spearman. Ya, tetap Siap, Ibu. dijelaskan. Baik, siap. Terima kasih, Ibu. Ya, Bu Ibu yang lain sudah jelas. Ya sudah, kalau sudah cukup berarti nanti mohon direvisi ya Bu. Yang tadi harus direvisi ya, Ya, biar siap. bisa dipakai untuk bahan ujian. Ya, silakan difoto di depan aja Bu, itunya apa? Ibu. Saya edit dulu ya, Ibu, namanya. Oh iya betul.